assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sama kalian gimana caranya buka toko di Tokopedia pakai HP aja. Jadi teman-teman, kemarin tuh udah pernah aku bikinin konten videonya, tutorial buka toko di Shopee terlengkap banget gitu ya. Dan ternyata banyak juga yang request pengen dibuatin gimana sih caranya buka toko di Tokopedia juga. Nah, buat kalian yang pengen request juga, next pengen dibikinin tutorial apa lagi gitu ya, silahkan boleh banget kalian request di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya juga. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku mau ngasih info dulu sama kalian. Jadi di Tokopedia itu ada kategori 3 level teman-teman ya. Kalau untuk yang awal banget, kalian itu bakal masuk di kategori regular merchant. Kemudian untuk yang kedua itu di power merchant, dan yang ketiga adalah official store. Nah, untuk yang regular merchant ini tuh beneran pemula banget. Kalian belum upload KTP, belum upload apa-apa. Jadi kalian tuh baru daftar aja kayak gitu teman-teman. Dan tentunya fasilitas yang kalian dapat tuh bener-bener minim banget. Kalian nggak bisa dapat fasilitas gratis ongkirnya di Tokopedia dan juga fasilitas lain kayak gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, tahap di atasnya regular itu ada power merchant. Nah, untuk power merchant sendiri syaratnya tuh gampang banget. Jadi minimal penilaian toko kalian tuh harus 75. Kemudian kalian juga sudah harus upload foto KTP dan juga foto diri. Dan aku saranin sama kalian, pas kalian daftar mending langsung aja di upgrade ke power merchant teman-teman ya. Karena di situ nanti kalian bisa langsung ngedapetin gratis ongkir. Jadi saat kalian ngupload foto produk, konsumen kalian mau order, itu ada fasilitas gratis ongkir yang bisa didapetin oleh konsumen kalian. Yang mana itu nanti bakal ngebikin performa toko kalian jadi makin tinggi lagi kayak gitu. Kemudian untuk yang level paling tinggi itu adalah official store. Nah, untuk official store-nya sendiri itu kalau di Shopee itu sama dengan Shopee Mall ya. Kalau di Lazada sama dengan Lazada Mall. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk produk-produk yang terpercaya dan juga terjamin kualitasnya. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Tapi sebelum kita menuju ke tutorialnya lagi, aku mau ngasih tahu dulu sama kalian. Jadi kemarin tuh kan banyak banget nih yang nanya body care apa sih yang aku pakai gitu, kok kulit aku sekarang agak cerahan gitu ya. Nah teman-teman, aku rekomendasiin banget sama kalian produk body care-nya Scarlett ya. Jadi teman-teman, aku tuh pakai semua variannya, tapi di sini aku bakal nge-review 3 ini aja gitu ya. Dan untuk yang pertama itu adalah body scrub. Kemudian aku tuh biasa pakai shower scrubnya dia juga, dan juga aku pakai body lotionnya dia juga. Nah teman-teman, semua produknya Scarlett ini dia itu sudah terdaftar di Badan POM ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dia tuh juga halal ya. Jadi beneran aman banget, kalian nggak perlu khawatir. Nah teman-teman, yang paling aku suka banget dari produknya si Scarlett ini sendiri, dia tuh not tested on animals. Jadi untuk pengujiannya dia tuh nggak melibatkan hewan-hewani gitu. Kemudian produknya dia yang high class-nya banget, dia tuh mengandung glutatin dan juga vitamin E. Yang mana glutatin dan juga vitamin E ini tuh berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit kita. Jadi kita tuh serasa kayak investasi kulit gitu loh. Kita ngerasain manfaatnya nggak cuma sekarang aja, tapi bisa nanti 2 tahun, 5 tahun, sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk seluruh harga produknya dia, persatuannya itu adalah 75.000. Nah teman-teman, jadi untuk body scrubnya dia itu saat dipakai itu beneran nggak bikin sakit ya. Jadi di apply-nya tuh enak banget, lembut banget. Jadi makanya tuh kayak kita pakai lulur gitu loh ini ya. Ini kita colekin aja serasa pakai lulur, kemudian kita scrub kayak gini teman-teman ya. Dan itu bakalan ngebikin kulit kita tuh jadi cerah banget kayak gitu. Nah kemudian aku tuh biasa pakai ini ya, shower scrubnya dia. Dia tuh ya kayak kita pakai sabun mandi biasa kayak gitu. Kemudian untuk body lotionnya sendiri, aku tuh yang paling suka banget itu yang wangi freshy teman-teman ya. Karena dia tuh wanginya beneran seger banget gitu menurut aku. Oke, kita bakal coba dulu teman-teman ya. Ini ya, kita bakal lihat. Ini aku bakal pakai di sebelah kanan ya. Oke, seperti ini. Beneran ini tuh super duper wangi banget ya kalau menurut aku. Tuh, kalian bisa bedain teman-teman ya. Yang ini tuh kelihatan lebih cerah banget gitu. Ini so keren banget kalau menurut aku. Jadi kalian wajib banget ngikutin pakai produk-produknya dia ya. Dan belinya kalian wajib banget di Shopee Mall-nya dia atau di Instagram resminya dia, biar kalian mendapatkan produk yang originalnya. Oke, jadi pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus install dulu aplikasi Tokopedia ya. Kita cari di Play Store, kita klik Tokopedia. Nah, kemudian kita install di sini. Karena di sini aku kebetulan udah nginstal, jadi kita tinggal buka aja. Jadi kalau misalkan kalian belum nginstal, silahkan install dulu, kemudian dibuka. Oke, kita klik buka.
Nah, untuk tampilan awalnya setelah kita install itu seperti ini. Jadi sekarang kita lewatin aja selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, gabung sekarang. Nah, oke teman-teman, first yang harus kita lakukan itu kita harus daftar dulu. Jadi di sini untuk daftar kita tuh bisa pakai email ataupun nomor handphone ya. Nah, di sini kita akan daftar pakai email aja ya. Kemudian kita klik daftar. Kemudian pilih metode verifikasi, pilih salah satu metode di bawah ini untuk mendapatkan kode verifikasi. Nah, ini karena email, jadi kita klik emailnya. Kemudian untuk kode verifikasi itu udah dikirim ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai nomor handphone itu dikirim ke nomor handphone kalian. Tapi kalau misalkan pakai email itu dikirim ke email. Sekarang kita cek dulu ke dalam email kita. Nah, jadi seperti ini ya. Kita udah buka email dan di sini kita sudah dikasih kode verifikasi. Kita langsung masukkan kode verifikasinya ke Tokopedia tadi. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian untuk tampilan selanjutnya adalah seperti ini teman-teman ya. Untuk emailnya kita sudah masukin email kita tadi ya, dan sekarang di sini nama lengkap. Di sini kita bakal bikin Ayu Shop aja ya. Ini untuk sampel saja. Kemudian kita masukkan kata sandi yang bakal kita pakai untuk akun Tokopedia kita. Oke, kemudian kita klik daftar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa menambahkan nomor handphone untuk keamanan akun kita. Kita bisa masukkan nomor handphone kita di sini. Kemudian kita klik selanjutnya. Pilih metode verifikasi. Di sini kita bisa pilih SMS ataupun WhatsApp ke nomor yang sudah kita masukkan tadi. Misalkan di sini kita pilih SMS saja ya. Kemudian kode verifikasi kita cek di SMS, kemudian kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita buat PIN Tokopedia. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal buat PIN dan PIN ini berupa angka ya. Jadi ini nanti digunakan untuk verifikasi saat login dan juga transaksi. Oke, kita sudah verifikasi. PIN Tokopedia kamu berhasil disimpan. Oke, sekarang sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita bakal masuk ke aplikasi Tokopedia lagi. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Tokopedia, tampilan awalnya tuh kayak gini. Di sini tuh ada beranda atau home gitu. Seperti ini, kita scroll ke bawah. Kemudian di sini juga ada feed. Oke, ada updates, ada explore seperti ini ya. Nanti bisa dicek-cek sendiri seperti ini. Kemudian ada official store. Kemudian di atas ini kita bisa mencari, ini kalau misalkan untuk kita belanja ya. Jadi kalau misalkan kita mau belanja, kita tuh bisa cari di sini seperti misalkan tas atau apa seperti itu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan keluar. Kemudian di atasnya di sini ada menu chat seperti ini, diskusi, ulasan seperti ini. Kemudian juga ada notifikasi ini, tanda lonceng ini. Kemudian di sampingnya ini ada keranjang, ini adalah keranjang kita sebagai customer ini ya. Kemudian ada garis 3 di kanan, ini bisa kita klik, ini adalah akun kita. Nah, di sini karena kita tadi udah sama-sama daftar dengan nama Ayu Shop, jadi di sini ya keterangan toko kita Ayu Shop seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah. Jadi teman-teman, di sini ini adalah menu kita sebagai pembeli. Seperti ini ya, semua transaksi, ulasan, wishlist, semuanya ini adalah menu kita sebagai seorang pembeli. Nah, kalau misalkan kita pengen buka toko, kita tinggal klik saja pengen buka toko gratis. Kita klik di sini. Kemudian kita klik buka toko gratis. Nah, di sini kita bisa masukin info toko teman-teman ya. Nah, di sini saran dari Tokopedia sendiri, kita tuh bagusnya ngasih nama toko yang menarik gitu. Jadi biar pembeli tuh bisa inget nama toko kita, kayak nama-nama yang unik kayak gitu. Dan untuk nama toko sendiri dia tuh bersifat permanen, jadi nggak bisa diubah. Berbeda dengan Shopee ya. Kalau misalkan di Shopee itu nama tokonya masih bisa diubah, tapi untuk username-nya itu baru nggak bisa diubah. Tapi kalau di Tokopedia ini namanya bisa permanen. Oke, di sini untuk nama toko, misal kita buat Ayu Hijab Jakarta ya. Ini misal saja ya teman-teman. Kemudian kita klik lanjut.
Oke, di sini kita harus mengisi beberapa pertanyaan ya. Apakah kamu punya pengalaman berjualan sebelumnya? Jadi kalau misalkan punya, silakan kita centang-centang saja. Pernah berjualan di e-commerce lain? Oke. Kalau misalkan nggak ada, nggak dicentang pun nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita klik lanjut saja. Oke, sekarang toko kita sudah jadian. Jadi toko kita di sini sudah jadi, cuman ini benar-benar masih kosong banget, kita belum ngisi apa-apa dan kita boleh scroll ke bawah ya. Jadi sini kalau misalkan kita mau ngisi semua bio-bionya kayak mulai pengaturan toko, bantuan Tokopedia Care dan sebagainya, kita bakal ngisi satu persatu dulu ya. Jadi untuk yang dari atas ini Ayu Hijab Jakarta ini adalah nama toko kita, kemudian 0 followers karena ini kita baru bikin. Jadi kita belum punya followers sama sekali ya. Nanti kalau misalkan udah ada yang follow baru kelihatan ya. Kemudian skor performa toko ini masih 80/100. Jadi ini tuh semacam rating gitu. Kecepatan membalasnya berapa, tingkat membalas, kecepatan pemenuhan pesanan, verifikasi toko, nilai kepercayaan toko kayak gini tuh ada. Dan di sini sebenarnya kita belum punya rating ya. Nah, di sini kita masih regular merchant ya. Jadi di sini untuk level kita ini tuh masih reguler. Jadi di atasnya ini tuh ada power merchant, kemudian di atasnya lagi ada official store. Untuk regular merchant ini tuh karena kita baru daftar, jadi kita levelnya masih low banget gitu ya. Nanti di atasnya dia kalau misalkan kita pengen upgrade di power merchant itu bisa, jadi kayak penjual terpercaya kayak gitu. Cuman dia tuh ada syarat dan ketentuannya. Nah di sini kita harus daftar dulu jadi power merchant, kemudian verifikasi data diri dengan upload KTP, kemudian pastikan skor performa toko lebih dari 75. Jadi intinya di sini tuh ada ketentuan-ketentuannya kalau misalkan kita mau daftar jadi power merchant. Nah untuk power merchant ini sendiri keuntungannya adalah dia itu kayak penjual terpercaya gitu. Jadi customer itu bakal lebih percaya sama kita kalau misalkan status toko kita udah jadi power merchant. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah saldo. Jadi untuk saldo penjualan kita masih 0 ya karena kita belum jualan apa-apa. Kemudian di sini statusnya ya. Jadi di sini ada pesanan baru siap dikirim. Ini adalah status pesanan dari customer kita. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang pesan itu statusnya tuh di sini. Yang pesanan baru berapa, yang siap dikirim berapa, seperti itu. Kemudian di sini produk. Nah, di sini kalau misalkan kita mau tambahkan produk bisa di sini kita tambahin ya. Jadi untuk daftar produk kita itu masih 0 karena kita belum nambahin sama sekali. Kemudian kata pembeli. Nah, di sini tuh ulasan. Ulasan itu semacam nilai ya. Jadi nilai dari pembeli ke kita setelah mereka membeli barang, itu biasanya mereka akan menilai produknya kita tuh kayak gimana, puas apa enggak sama produk kita. Kemudian mereka juga akan mengupload foto-foto produk yang udah mereka beli, real pitch-nya seperti apa, yang mana itu nanti mempengaruhi nilai kita di mata konsumen. Jadi kalau misalkan konsumen yang udah beli produk ke kita ini puas dan dia ngasih ulasan yang bagus ke kita, ngasih rating yang bagus, itu penjualan kita bakal lebih ramai lagi, bakal lebih meningkat lagi karena produk kita sudah terbukti bagus seperti itu. Kemudian di bawahnya ada diskusi, ada pesanan di komplain, kemudian di bawahnya lagi ada bantuan dan info lainnya seperti pusat edukasi seller, bantuan Tokopedia Care. Kemudian di sini juga ada pengaturan toko. Nah oke, kemudian kita ke atas, yang paling atas. Di sini kita akan nambahin produk dulu ya untuk yang pertama kali. Kita klik di menu tambah produk. Nah, di sini bakal ada notif kayak gini, mau tambah produk baru, lengkapi dulu lokasi pengirimanmu di halaman pengaturan agar bisa hitung estimasi ongkir. Oke, sekarang kita ngatur lokasi kita dulu ya, biar si Tokopedia bisa tahu pengiriman ini dikirim dari mana. Oke, karena kita sudah mengisi alamat kita, sekarang kita udah bisa nambahin produk. Dan untuk yang pertama itu foto produk, kita bisa mulai di sini ngupload foto produk kita. Izinkan. Oke, mengizinkan untuk mengakses foto-foto kita ya. Oke, untuk foto produknya kita pilih yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Oke, seperti ini kita pilih foto produk yang ingin kita upload. Oke, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman, di sini ada menu brightness, kemudian juga ada kontras, kemudian kita bisa crop rotasi kayak gitu ya. Di sini tuh ada menu-menu yang bisa kalian pilih, tapi saran dari aku, kalian jangan gunain menu ini ya, karena ini tuh kayak semacam pengelabuan gitu sih kalau menurut aku ya. Walaupun di sini mungkin ya foto kalian tuh kurang terang atau kayak gimana gitu ya. Terus kalian terangin kayak gini. Nah, lihat nih. Di sini kan displaynya
warnanya kan nggak sesuai gitu loh. Jadi warna itu agak keputih-putihan, tapi ternyata pas dateng tajam banget, warnanya kayak gini, kayak gitu kan ya. Jadi nanti konsumen bakal komplain. Jadi antara foto produk yang kita upload sama produk yang sesungguhnya itu bakal nggak sesuai. Jadi aku saranin mending menu ini nggak usah dipakai aja ya. Kita tampilkan real page-nya aja. Kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut. Oke, foto produk sudah kita masukkan. Kemudian isi nama produk yang kamu jual. Untuk namanya sendiri, aku saranin sama kalian silahkan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan produk tersebut. Tujuannya adalah biar saat orang search atau mencari produk itu, produk kita akan muncul di atas gitu loh. Kayak contohnya ini, yang mau kita jual ini kan adalah hijab pasmina ya. Hijab pasmina seperti ini. Jangan cuma naruh hijab pasmina aja gitu loh. Jadi kita harus naruh kayak jilbab, kayak pasmina, diamond crab, kayak gitu-gitu. Semua kata kunci kita masukkan. Jadi saat orang ngeklik kayak hijab diamond crab gitu, ini bakal masuk, bakal muncul kayak gitu. Nah, di sini karena ini tuh bahannya kan diamond crab nih. Jadi kita klik saja hijab pasmina diamond crab. Kemudian di sini kita pilih kata kunci jilbab. Oke, kita lihat di bawah ya. Di sini untuk kategorinya sendiri sudah dipilih sama si Tokopedia, yaitu fashion muslim jilbab pasmina. Kalau misalkan kita ngerasa kategori yang dipilih oleh si Tokopedia ini sendiri nggak cocok, kita bisa checklist sendiri mau yang mana. Tapi karena ini tadi sudah cocok, oke, kita pakai yang itu. Karena ini adalah jilbab pasmina ya. Kemudian kita scroll ke bawah, spesifikasi, tambah keterangan secara rinci supaya produkmu makin mudah dikenali pembeli. Oke. Spesifikasinya kita tambahin di sini. Nah, di sini kita pilih bahannya adalah crepe. Oke, kemudian untuk mereknya sendiri ini bisa kita lewatin atau kita juga bisa masukin. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini untuk harga kita bisa tulis di sini ya. Jadi untuk hijab ini harganya adalah 29.000. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau bikin harga grosir itu juga bisa banget. Kita tinggal centang aja ke kanan, oke, jadi hijau seperti ini. Jadi kalau misalkan nih untuk pembelian minimal beli 10, nanti harga menjadi misalkan 27.000. Oke, seperti ini. Kemudian next. Kemudian di bawah ini adalah stok. Nah, stok yang tersedia itu berapa sih gitu ya. Jadi di sini stok yang tersedia ini ada 2000 produk. Oke, di sini kita klik 2000 produk. Kemudian untuk minimum pemesanan berapa? Di sini kita bisa tulis ya, minimum pemesanan bisa tulis 2 ataupun 3 ataupun terserah kita. Cuma di sini ini kita tulis minimum pemesanan 1 aja, karena kalau misalkan konsumen mau pesan 1 itu biar bisa. Nah, di sini ada menu aktifkan pre-order. Jadi kalau misalkan produk yang kita jual ini barangnya belum ada atau belum ready, misalkan nih kayak hijab tadi gitu kan ya. Kemudian hijabnya tuh belum diproduksi. Nah, itu kan kita butuh waktu nih untuk memproduksi gitu kan ya. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan pre-order di sini dan kita bisa minta waktu untuk pre-order sendiri, terserah kita. Misalkan kayak 5 hari atau 7 hari atau 10 hari, seperti itu terserah sama kita. Jadi saran dari aku, ini pre-order silahkan kalian aktifkan apabila produknya itu nggak ready ya. Produknya harus memproduksi dulu atau mungkin harus teman-teman order dulu dari supplier pusat atau seperti apa. Pokoknya yang intinya membutuhkan waktu yang cukup lama agar barang itu bisa di packing seperti itu. Tapi kalau misalkan barang itu ready, itu nggak usah diaktifin pre-ordernya. Kita tutup aja seperti ini. Kemudian di sini untuk kondisinya kita bisa checklist baru atau bekas. Di sini baru ya. Kemudian untuk SKU ini kita kosongkan aja. Kemudian untuk etalase karena kita belum ada etalase kita kosongkan juga. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini untuk deskripsi, saya sarankan untuk menulis banyak kata kunci juga. Jadi tujuannya kalau misalkan customer nanti klik itu bakal muncul gitu. Jadi kalau misalkan kayak hijab tadi ya, seperti bahannya itu apa, kemudian seperti panjang dan lebar barangnya itu berapa, seperti itu. Kemudian warna yang ready apa. Di sini terserah kita mau tulis apa saja. Seperti di sini bahan saya tulis diamond crepes, kemudian ukurannya sekian, model pasmina. Nah, kelebihannya si Tokopedia ini sendiri, di sini kita bisa mencantumkan nomor WhatsApp di deskripsi ya. Ini masih diperbolehkan. Kalau misalkan kita jualan di Shopee, itu kan nggak bisa nih, karena Shopee itu kan peraturannya sekarang ini udah ketat banget ya. Kita nggak bisa nyantumin nomor handphone, nomor WhatsApp, ataupun media sosial kita di deskripsi. Karena si Shopee sendiri mereka antisipasi takutnya
kita ada penjualan di luar Shopee gitu, dan nantinya bakal berujung ke penipuan gitu. Jadi mereka itu menganjurkan untuk transaksinya di dalam Shopee aja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi di sini untuk Tokopedia sendiri itu masih memperbolehkan. Di sini termasuk kemudahan juga buat para seller-seller. Jadi kalau misalkan seller-seller mau nulis nomor handphonenya di sini biar bisa menjangkau lebih banyak customer lagi, itu bisa ya. Tapi kita nggak tahu nanti di kemudian hari apakah mungkin Tokopedia bakal bikin kebijakan yang ketat juga kayak Shopee atau masih belum ya. Oke, di sini untuk nomor handphone kita bisa isi. Misal saja ya, ini kita isi seperti ini nomor handphonenya. Ini adalah nomor handphone misal saja ya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan video produk. Jadi untuk memikat customer lagi, biar customer bisa lihat video produk realnya tuh kayak gimana, kita bisa up di sini juga untuk videonya. Kemudian kita klik lanjut saja di sini. Nah, di sini kita bisa tulis berat dari produk kita tadi ya. Jadi ini penting banget ya untuk proses pengiriman nanti. Nah, untuk hijab yang tadi itu beratnya adalah 200 gram. Kalau misalkan kita nggak tahu itu beratnya berapa, kita bisa mengira-ngira aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa kita kira-kira 250 gram atau mungkin 300 gram seperti itu ya. Kemudian untuk asuransi pengiriman, nah ini lebih baik kita checklist aja ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau terjadi kerusakan dalam pengiriman nanti bisa gampang. Kemudian kita klik selesai. Nah, oke, kemudian produk kita sudah selesai di-upload ya. Kita bisa lihat di sini daftar produkmu ada satu produk. Nah, di sini kita sudah berhasil mengupload produk kita ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk status produknya adalah aktif. Kalau misalkan kita pengen ubah harga ataupun ubah stok, kita bisa mengubahnya di sini ya. Tinggal kita klik saja di sini dan juga tinggal kita klik saja di sini seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan melengkapi pengaturan toko kita. Kita klik pengaturan toko. Nah, untuk informasi dasar kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa mengubah ya informasi dasarnya. Gambar profilnya kita bisa upload. Jadi kan ini gambarnya masih kayak gini nih, masih bener-bener dari Tokopedia-nya sendiri gitu kan ya. Kita bisa ganti gambar. Kita bisa ganti dengan logo toko kita. Tapi di sini kita ganti pakai ini aja ya. Misal nih, untuk gambar profilnya kita pakai ini. Oke, seperti ini saja. Nah, oke, slogannya di sini misal kita isi Daily Hijab, inspirasi cantikmu. Oke, misal seperti ini saja. Kemudian deskripsinya kita bisa tulis, halo Kak, welcome to Ayu Hijab Jakarta. Harga grosir jauh lebih terjangkau. Oke, ini misal saja ya. Kemudian kita bisa klik simpan di sini. Oke, untuk informasi dasarnya sudah ya. Kemudian catatan toko ini kalau misalkan kita mau ngasih catatan untuk toko kita. Jadi kalau misalkan nih kayak di sini kita mau ngasih judul catatan. Oke, ini misal saja ya. Oke, ini misal seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Ini catatan saja. Kemudian di sini ada menu atur layanan pengiriman. Oke, di sini kita bisa setting kita mau pakai ekspedisi apa ya. Jadi di sini untuk lokasi kita tuh sudah ada. Kemudian kalau misalkan si kurir mau pick up, ini juga sudah ada mapsnya di sini. Nah, di sini kita bisa centang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau pakai si cepat, reguler, best, halu, gokil, semuanya tuh ada di sini. Kita bisa pakai. Kemudian juga kalau misalkan pakai antar aja juga bisa, lain parcel juga bisa, terserah kita mau pakai apa. Nah, di sini yang udah dicentang sama si Tokopedia sendiri, JNI ya di sini ya. Kemudian oke, JNT kita checklist saja ya. Kemudian kita checklist kalau misalkan sudah. Oke, Anda telah selesai memberi informasi pengiriman. Sekarang kita back. Nah, di sini di bawah ini ada menu atur notifikasi penjual. Nah, ini ada notifikasi. Jadi di sini kita bisa ngatur apabila ada pesanan baru mau dapat notif nggak dari handphone kita seperti itu. Misalkan kita jualannya by handphone kayak gini ya. Nah, di sini misalkan ada pesanan baru, misalkan ada konsumen order gitu kan, kita mau dapat notifikasi nggak dari Tokopedia sendiri. Kalau misalkan enggak, kita bisa ganti saja ke hitam kayak gini. Kemudian di sini kalau misalkan pesanan sudah tiba, mau ada notifikasi enggak? Kalau enggak, kita bisa hitamkan. Transaksi selesai mau enggak? Kalau enggak, kita bisa hitamkan.
Nah, tapi di sini untuk memaksimalkan pelayanan kita sama konsumen, mending ini di checklist ke hijau aja. Jadi kalau misalkan ada pesanan baru nih dari customer, itu kita bisa dapat notifikasi dan kita bisa punya persiapan waktu buat packing gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk pesanan sudah tiba, ini kalau misalkan mau diaktifin juga boleh. Di sini toko kita belum ramai, jadi kita hijauin aja semuanya ya. Oke, kita hijaukan saja semuanya, tips berjualan, event. Jadi di sini kita bakal dapat semua notifikasi dari Tokopedia karena di sini kita hijaukan semua. Kemudian kita back. Oke, kemudian kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini untuk pengembangan bisnis di Tokopedia Seller, di sini tuh ada banyak banget menu-menu yang bisa kita gunakan. Jadi kayak statistik toko, di sini kita bisa lihat perkembangan toko kita, kemudian kita bisa beriklan dan juga promosi, kita bisa posting feed, ada layanan keuangan juga. Tapi di sini kita harus download dulu aplikasi Tokopedia Seller dan di sini kita bakal download dulu aja ya. Nah, beralih ke Tokopedia Seller. Oke, unduh sekarang. Di sini kita install. Sekarang sudah selesai kita install, lalu kita buka. Nah, jadi teman-teman, untuk Tokopedia Seller ini adalah aplikasi khusus bagi para penjual ya. Jadi kalau misalkan tadi kan untuk penjual dan juga pembeli, tapi ini lebih fokus ke penjual saja. Kemudian masuk ke Tokopedia Seller, kita klik. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi di sini ada home, kemudian ada produk, di sampingnya ada chat, kemudian di sini ada penjualan dan juga ada lainnya. Nah, di sini untuk home-nya sendiri, teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Di sini ada download panduan lengkap siap Ramadan, seperti itu banyak banget di sini notifikasi-notifikasi. Kemudian untuk produk, nah di sini adalah produk yang udah kita buat tadi ya. Kita kan udah bikin satu nih tadi aktif gitu kan ya. Nah, kemudian di samping ini ada menu chat. Nah, di ini adalah menu chat antara kita sama customer. Nah, di sini ada notifikasi ya. Belum ada chat nih, yuk bikin tokomu ramai pengunjung dengan beriklan dan promosikan produk-produkmu. Jadi kalau misalkan kalian mau beriklan, itu bisa banget kita klik di sini coba iklan dan promosi seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada banyak banget promosi-promosi yang bisa kita gunakan untuk menarik customer ya, seperti top ads. Di sini kita bisa promosi, kemudian juga bisa broadcast chat, kemudian juga kita bisa pakai voucher cashback di toko kita gitu. Kemudian juga kita bisa pakai bebas ongkir. Nah, dari top ads sendiri kita klik coba ya iklannya produkmu untuk menjangkau lebih banyak. Nah, di sini kita harus top up dulu. Jadi ini beriklan pakai uang ya. Nah, kalau misalkan kita mau beriklan itu kita klik saja tambah kredit di sini. Misalkan kita mau beriklan, kita mau top up dulu 100.000 kayak gitu kan. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih metode pembayaran. Jadi di sini intinya kita top up terlebih dahulu. Kalau misalkan kita mau beriklan yang berbayar ini ya. Oke, kita back. Kemudian di sini ada broadcast chat. Nah, di sini kita bisa ngirim pesan promosi ke semua pembeli kita. Tapi teman-teman, untuk broadcast chat sendiri ini tuh syaratnya toko kita sudah harus terdaftar di Power Merchant ya. Jadi tadi seperti yang udah dijelasin di awal ya, untuk Power Merchant sendiri itu adalah penjual terpilih. Kita bisa daftar di situ kayak upload KTP. Tapi di sini kita belum ya. Jadi belum bisa. Kita bisa cek ya di sini. Nah, nanti bakal ada notifikasi, toko kamu belum memenuhi syarat nih, toko kamu harus berstatus Power Merchant aktif atau official store Tokopedia. Untuk menjadi Power Merchant, yuk baca info selengkapnya di sini. Nah, kemudian di sini untuk voucher cashback, kita akan buat vouchernya. Oke, kita klik. Nah, di sini kita bisa bikin publik atau khusus. Nah, kalau misalkan untuk publik, white ya. Jadi kalau misalkan untuk publik, ini voucher akan tampil di tokomu dan dapat langsung digunakan oleh semua pembeli untuk bertransaksi. Jadi semuanya yang ngambil ini voucher itu bisa secara publik. Tapi kalau misalkan khusus, ini cuma bisa dipakai oleh pembeli spesial ya, yang punya kode khusus dari kita. Kayak gini, misalkan kode promonya nih, kita bikin AYUHA 20 misalkan kayak gitu ya. Jadi di sini yang dapat AYUHA 20.000 dia bakal diskon 20.000 nih kayak gitu. Nah, oke, kita bakal bikin yang publik dulu ya. Isi nama voucher. Diskon Ramadan. Oke, lanjutkan. Nah, di sini kita bisa atur. Jadi untuk maksimum potongan harga misalkan kita buat maksimum potongannya 20.000. Oke, minimum pembelian misalkan 100.000 kayak gini ya. 100.000.
Oke, kemudian kuota vouchernya misalkan di sini kita buat 20 ya, untuk 20 orang. Nah, di sini intinya yang bisa dapat diskon maksimum potongan 20.000 ini ya, yang bisa dapat diskon 20.000 ini untuk 20 orang aja. Jadi karena kuota vouchernya cuma ada 20 gitu, dan minimal pembeliannya adalah 100.000. Jadi untuk konsumen yang beli minimal 100.000 itu bisa dapat potongan 20.000, dan itu terbatas hanya untuk 20 orang pertama aja. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini periode vouchernya aktif ya. Jadi kita bisa buat aktifnya misalkan mulai misal di sini hari Minggu nih ya. Jam 19 ini misal saja, dan berakhirnya kita akan buat misal 10 Mei jam 16. Ini contoh saja, kemudian lanjutkan. Info voucher seperti ini ya, kemudian tambah voucher. Oke, voucher kita sudah jadi ya. Jadi di sini kita sudah punya voucher toko diskon Ramadan seperti ini. Kemudian bebas ongkir. Nah, di sini untuk fitur bebas ongkir ini juga fasilitas yang bisa digunakan hanya untuk power merchant, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita coba cek ya. Nah, tuh di sini sudah terdaftar sebagai power merchant atau official store. Nah, oke, kemudian kita back. Di sini ada penjualan. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada pesanan atau misalkan ada orang yang order di toko kita, itu semuanya notifikasinya ada di sini. Jadi misalkan ada pesanan baru, itu nanti muncul di sini nih, di pesanan baru seperti ini. Kemudian yang siap dikirim nanti bakal muncul di sini. Kemudian yang sedang dalam pengiriman juga bakal muncul di dalam sini. Tuh, kemudian di komplain, kalau misalkan ada komplain juga ada, pesanan selesai ada, yang dibatalkan pun juga ada, semuanya bakal komplit banget. Cuman di sini karena kita belum pernah ada pesanan, jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Kemudian di menu yang paling kanan ini ada lainnya. Oke, jadi di sini ada pengaturan. Kemudian juga ada bantuan Tokopedia Care yang mana tadi sudah bisa kita lihat di aplikasi Tokopedia yang sebelumnya, teman-teman ya. Yang membedakan adalah di sini ada tingkatkan penjualan, di sini ada menu statistik dan juga iklan promosi toko kayak gitu. Seperti ini. Statistik. Oke, di sini kita bisa tahu ya pendapatan bersih, kemudian produk dilihat, konversi, pesanan baru, semuanya tuh ada di sini seperti laporan ya. Laporan untuk toko kita, kemudian kita back. Dan di sini untuk pengaturan. Ini untuk informasi dasar toko kita tadi, kemudian catatan toko, jam buka tutup toko, lokasi, semuanya ada di sini. Kemudian rekening bank, kita bisa masukkan nomor rekening bank, ditambahkan rekening di sini, kita bisa masukkan. Jadi nanti dana itu akan dicairkan ke rekening bank kita ini gitu. Kemudian kita back dulu ya. Nah, kata sandi, misalkan kita mau ganti kata sandi kita, pengaturannya juga ada di sini. Oke, sekarang kita akan coba masukkan satu produk lagi dari seller Tokopedia ya. Kita tambahkan produk. Kita masukkan seperti cara di depan tadi ya. Oke, sekarang kita sudah punya dua produk dan sekarang kita akan membuat etalase. Caranya adalah kita klik yang paling atas pojok kanan ini, kemudian kita klik etalase toko. Di sini kita akan tambahkan etalase. Oke, misal di sini etalasenya adalah pasmina. Kemudian tambahkan produk. Tambahkan produk ini yang masuk ke dalam etalase, kemudian simpan, kemudian selesai. Oke, sudah selesai. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi Tokopedia yang pertama kali kita install tadi ya. Jadi di sini kita bakal masuk sebagai pembeli. Kita bakal cek toko yang udah kita buat tadi. Tadi namanya Ayu Hijab Jakarta ya. Ayu Hijab Jakarta. Nah, ini ya. Ini adalah toko kita yang baru saja kita buat tadi. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah produk yang baru aja kita tambahin juga tadi. Jadi seperti ini ya untuk tampilannya.
Kemudian kalau misalkan kita masuk ke etalase toko di sini ya, tadi kita sudah buat etalase toko yaitu pasmina ya di sini. Yang masuk kategori pasmina adalah cuma satu ini saja karena ini kita masukin ke etalase tadi. Oke, jadi seperti ini. Nah oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial gimana caranya buat toko di Tokopedia cuma modal HP doang. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian beneran rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru dari aku. Thanks for watching my video. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.